Ketika matanya terbuka, dunia terasa berat dan berputar. Suara detik jam di ruang hipnoterapis terdengar seperti gema yang datang dari tempat jauh. Seakan waktu sendiri enggan menjemputnya kembali ke kenyataan. Nicholas menarik napas pelan, dadanya naik turun dengan ritme yang belum stabil. Keringat dingin mengalir dari pelipis. Lampu di atas kepala memantulkan cahaya putih yang menusuk pandangan. "Aku, di mana?" gumamnya lirih. Suara lembut sang terapis menjawab, "Kau sudah kembali, Nicholas. Tarik napas dalam-dalam, ceritakan padaku apa yang kau lihat." Tapi Nicholas tidak menjawab. Bayangan rumah tua, bros perak, dan wajah Victoria masih berputar di kepalanya. Semua terasa terlalu nyata untuk sekadar mimpi. Ia memejamkan mata lagi, mencoba menenangkan diri. Namun semakin ia berusaha melupakan, semakin kuat perasaan itu menghantam. Perasaan bahwa semuanya benar-benar terjadi. Beberapa hari berlalu, namun mimpi-mimpi itu tak juga berhenti. Malam demi malam Nicholas terbangun dengan napas terengah, mendengar suara tembakan dan jeritan samar perempuan di telinganya. Akhirnya ia memutuskan untuk mencari jawaban di dunia nyata, bukan lewat regresi, tapi lewat sesuatu yang bisa disentuh dan dibuktikan. Pagi itu, ia mengunjungi perpustakaan kota tua. Gedungnya besar, berdinding batu abu-abu, dengan aroma kertas tua yang menenangkan sekaligus menakutkan. Di ruang arsip, Nicholas membuka tumpukan surat kabar dari tahun 1928. Matanya menelusuri tiap baris berita dengan rasa cemas yang tak bisa ia jelaskan. Lalu, di salah satu halaman, ia menemukannya. Tragedi di Echoes Hill, kasus pembunuhan Victoria Page masih misterius. Tulisan besar itu memenuhi separuh halaman depan, disertai foto hitam putih seorang gadis muda dengan senyum lembut. Victoria. Tangan Nicholas bergetar. Ia membaca tiap kalimat dengan saksama. Tubuh gadis berusia 20 tahun ditemukan di lereng Echoes Hill, tepat di luar kota. Sumber polisi menyebutkan adanya luka tembak di bagian dada dan indikasi pertengkaran sebelum kematian. Kasus ini menimbulkan banyak spekulasi karena keterlibatan dua pria dekat korban, Julian Baines dan Edward Rutherford. Nama-nama itu menusuk benaknya. Ia tidak tahu siapa mereka, tapi entah mengapa terasa begitu familiar, seolah dua sosok itu pernah berdiri di tepi ingatannya. Samar tapi nyata. Nicholas menutup koran itu perlahan. Dunia di sekitarnya mendadak terasa sunyi. Ia mendongak ke jendela besar perpustakaan, memandangi langit kelabu di luar sana. Di kejauhan, ia bisa melihat perbukitan yang dikelilingi kabut tipis, arah timur laut di mana Echoes Hill berada. Sebuah dorongan aneh tumbuh dalam dirinya, seperti suara lembut di telinga yang memanggil. Datanglah ke sana, lihat dengan matamu sendiri. Sore itu ia mengendarai mobil menuju pinggiran kota. Jalanan menanjak melewati deretan pohon pinus yang menjulang dan kabut mulai turun seiring matahari meredup. Di ujung jalan, papan tua bertuliskan Echoes Hill Cemetery berdiri miring di antara rerumputan liar. Nicholas turun perlahan, langkah kakinya menimbulkan suara gemeretak di atas kerikil basah. Di hadapannya, hamparan batu nisan berjejer dalam diam. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah lembab dan daun kering. Ia berjalan tanpa arah yang pasti, hanya mengikuti perasaan yang menuntunnya semakin dalam ke tengah pekuburan. Hingga akhirnya ia berhenti. Sebuah nisan kecil berdiri di bawah pohon oak yang tua, namanya terukir samar di batu pualam yang retak. Victoria Page.
1908 sampai 1928. She passed away, she was so young. Nicholas menatap tulisan itu lama, lalu berlutut. Matanya panas, tapi bukan karena sedih, lebih karena kesadaran perlahan tumbuh dalam dirinya. Ia menyentuh batu itu, dingin dan lembab, lalu berbisik pelan. Tanpa cinta, tanpa kebenaran, tak ada jalan untuk kembali. Dan saat kalimat itu meluncur dari bibirnya, sekelebat suara seperti datang dari arah lembah. Lembut tapi jelas. Suara tembakan. Lalu jeritan perempuan. Lalu keheningan. Nicholas berdiri terguncang. Ia menatap ke arah sumber suara, tapi tak ada siapa-siapa. Hanya angin yang berputar dan suara lembah yang memantulkan gema itu lagi, dan lagi. Seolah peristiwa itu tidak pernah benar-benar berakhir. Seolah waktu di Echoes Hill masih terjebak pada hari tragedi itu. Ketika malam turun sepenuhnya, Nicholas kembali ke mobilnya. Lampu depan menyinari jalan berkabut menuju kota, tapi pikirannya tak lagi sama. Ia kini tahu bahwa yang ia lihat selama hipnosis bukanlah kebetulan, bukan sekadar bayangan bawah sadar. Itu adalah jejak memori yang nyata, potongan masa lalu yang masih hidup di tempat ini. Dan di tengah kesunyian malam itu, ia akhirnya berbisik pada dirinya sendiri. Aku harus tahu kenapa dia mati, siapa yang melakukannya, dan apa hubunganku dengan semua ini.